Bersama Cai Tao, Yu Hao meninggalkan arena dengan membawa hadiahnya. Namun mereka dihentikan oleh kemunculan Nana yang menuntut Yu Hao agar mengembalikan sebagian jiwa yang dipindahkan dari teknik roh kebenciannya. Namun Yu Hao menolak karena itu semua adalah salah Nana sendiri yang berusaha membunuhnya saat kompetisi. Lagi pula ia sudah terlanjur menyegelnya. Nana meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Untuk itu ia memohon belas kasihan Yu Hao. Yu Hao yang luluh akhirnya menurutinya. Ia kemudian mengajaknya pergi ke sebuah ruangan tertutup untuk memulai proses pelepasan segel. Di tengah prosesnya, sekilas ia dapat melihat ingatan masa lalu Nana yang sangat menyakitkan. Nana lalu mengungkapkan bahwa sebenarnya roh pelindung hantu tersebut ia dapatkan dari ibunya. Dahulu ibunya membunuh ayahnya atas paksaan sebuah sekte yang bernama Sekte Kultus Roh Suci. Setelah menyesali perbuatannya, pada saat itu juga ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sekte Kultus Roh Suci adalah sekte yang sangat misterius dan menakutkan. Dikatakan bahwa salah satu cabang markasnya ada di kota Mingde. Para tetuanya mempunyai kemampuan yang sangat mengerikan. Mereka mampu mengendalikan dan memenjarakan jiwa seseorang. Saat orang tuanya meninggal, Kultus Roh Suci memenjarakan jiwa mereka berdua, kemudian memanfaatkannya untuk memanipulasi Nana, mengirimnya ke akademi dan menunggu sampai ia lulus, kemudian baru direkrut oleh sekte tersebut. Jadi Nana harus lulus akademi demi menyelamatkan jiwa kedua orang tuanya. Ia tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun karena sekte ini mempunyai jaringan yang sangat luas. Bahkan mereka juga bersekongkol dengan Akademi Kekaisaran Ryue. Hal ini terbukti saat ia secara tidak sengaja melihat pertemuan antara tetua Jing Hongchen dengan pemimpin ketua sekte tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, Yu Hao pun menjadi berpikir, hilangnya senior Ma Xiao Tao juga disebabkan oleh sesuatu yang misterius, kelompok master roh jahat yang sangat kuat. Jadi apakah kemungkinan insiden tersebut ada kaitannya dengan sekte Kultus Roh Suci? Entah dugaannya benar atau salah, yang pasti sekte jahat ini harus segera diberantas. Yilai Kesi pun juga sepakat dengan Yu Hao bahwa hal janggal seperti ini haruslah segera diselidiki. Singkat cerita, Nana membawa mereka menuju lokasi markas sekte Kultus Roh Suci di kota Mingde. Yu Hao menggunakan teknik ilusinya untuk berkamuflase di dalam bayangan bersama Cai Tao. Sementara Nana memasuki markas sekte tanpa ada yang mencurigainya. Terlihat sekelompok orang berjubah hitam yang menari-nari seperti sedang menyelenggarakan sebuah ritual tertentu. Nana membawa Yu Hao bersembunyi dalam bayangannya untuk pergi menuju altar. Namun Cai Tao tidak ikut karena ia ingin memastikan hal yang lain. Nana menjelaskan bahwa acara ini merupakan upacara kenaikan roh dari sekte roh suci. Dapat mengendalikan pengikut suci pada level yang lebih dalam, membuat mereka tidak bisa melarikan diri untuk selamanya. Sekte ini menyiksa dan membunuh para tumbalnya, kemudian menyerap dendam, kebencian, serta jiwa mereka. Yilai Kesi yang mempunyai pengetahuan luas mengenai hal ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh sekte ini semacam teknik dasar mayat hidup. Namun para master roh jahat ini hanya meniru bentuknya tanpa memahami makna yang sebenarnya. Nana kemudian maju ke tengah altar untuk melihat jiwa kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba salah seorang ketua sekte menghentikannya. Penyamaran Yu Hao akhirnya terbongkar setelah tetua sekte sadar bahwa ada bau orang asing di dalam diri Nana, sehingga ia berniat untuk menyerangnya. Yu Hao keluar untuk melindunginya, kemudian lanjut mengacaukan upacara tersebut. Ketua sekte mengaktifkan teknik rohnya, memunculkan puluhan mayat hidup dari bawah tanah untuk menangkap Nana dan juga Yu Hao. Pertempuran pun tidak terelakkan. Yu Hao berhasil menumbangkan banyak mayat hidup, tetapi dengan cepat mereka dapat bangkit kembali. Sesuai dengan perkataan Yilai Kesi, bahwa cara biasa tidak akan efektif untuk mengalahkan pasukan mayat hidup. Maka dari itu ia mencoba teknik yang tidak biasa. Teknik yang ia pelajari dari Yilai Kesi yaitu penyegelan jiwa. Satu tetua berhasil diamankan, sementara yang satunya emosi dan langsung mengeluarkan senjata terkuatnya, yakni tubuh 10.000 jiwa. Ia menggunakan jiwa-jiwa yang telah ia bunuh untuk menyerang Yu Hao. Benar-benar kejam. Bahkan setelah membunuh korban-korbannya, mereka masih dimanfaatkan. Dengan bantuan kekuatan dari Yilai Kesi, Yu Hao dapat menggunakan teknik pemurnian jiwa untuk membebaskan jiwa-jiwa yang berada di dalam pengaruh kegelapan. Ia juga berhasil meruntuhkan jiwa tetua sekte dan memaksanya bicara untuk memberitahunya di mana lokasi markas utama sekte Kultus Roh Suci. Namun orang ini sepertinya sangat loyal dengan sektenya, sehingga ia lebih memilih jiwanya hancur daripada harus buka mulut.
Kini jiwa-jiwa yang terpenjara telah dibebaskan. Nana akhirnya pun juga bisa bertemu kembali dengan jiwa kedua orang tuanya. Sementara itu, Caitong menyebarkan banyak peledak di setiap sudut markas sekte untuk memastikan bahwa sekte di sini telah benar-benar musnah. Meskipun yang ini hanya markas cabang, namun bisa menjadi peringatan bagi sekte utama yang entah berada di mana. Dan ini hanyalah awalnya, karena Yu Hao bertekad untuk membereskan masalah ini hingga ke akarnya. Setelah kedua orang tua Nana terbebas, kini gadis tersebut sudah tidak punya tujuan lagi. Yu Hao kemudian merekrutnya masuk ke dalam sekte Tang untuk membantu Bei Bei yang sedang berusaha membangunnya kembali di kota Shrek. Di samping itu, Yu Hao pun juga tidak bisa terus-terusan menyembunyikan robot metal yang ia curi. Jadi sebelum Jing Hongchen menyadarinya, benda tersebut harus segera dibawa ke Akademi Shrek. Ia melihat Nana adalah orang yang sangat bisa dipercaya, jadi ia menitipkannya kepada Nana dengan selembar surat yang ia tulis untuk diberikan kepada gurunya di Akademi Shrek. Tanpa mempertanyakan apapun, Nana bersedia menjalankan tugas tersebut dan malam itu juga ia langsung berangkat. Namun kepergian Nana yang tiba-tiba pasti akan mengundang kecurigaan pihak akademi. Jadi untuk menghindari hal itu, Yu Hao menggunakan teknik ilusinya untuk menyamar menjadi Nana dan mengelabui para penjaga di perbatasan. Singkat cerita, Yu Hao menghabiskan hari-harinya untuk terus belajar di Akademi Riwei hingga ia berhasil naik tingkat lagi menjadi Master Pemandu Roh tingkat 7. Ia juga sudah mendapatkan surat dari Nana yang mengabarkan bahwa ia berhasil tiba di Akademi Shrek dan sudah memberikan barang titipannya kepada Tetua Xuanxi. Selanjutnya ia mendatangi sekte Tang, menetap di sana dan membantu Bei Bei dalam segala macam urusan sekte. Kabar tersebut semakin membuat Yu Hao bersemangat. Terlebih lagi tanpa sepengetahuannya, Wang Dong berkunjung ke Akademi Riwei untuk menemuinya. Wang Dong menjelaskan bahwa ia sudah mencapai level 60 dan sekarang sedang membutuhkan cincin roh ke-6 sehingga ia meminta Yu Hao untuk menemaninya. Yu Hao pun bersedia karena kebetulan Akademi Riwei juga sedang libur. Tapi bukan di hutan pertarungan bintang, tempat yang cocok untuk mencari binatang roh yang sesuai dengan Wang Dong adalah kampung halamannya. Tanpa buang-buang waktu lagi, keduanya pun langsung berangkat menuju rumah Wang Dong. Dalam perjalanan, Wang Dong memberitahu bahwa ia mempunyai kakak perempuan, namun tidak menjelaskan detailnya yang membuat Yu Hao jadi menghayal kemana-mana. Perhatian mereka kemudian teralihkan saat menyaksikan meletusnya peperangan yang melibatkan pasukan Kekaisaran Riwei. Yu Hao lalu menggunakan teknik pembagian mentalnya kepada Wang Dong yang membuatnya sangat terkejut karena teknik ini telah meningkat pesat. Setelah memeriksanya, dua senior Yu Hao dari Akademi Riwei yaitu Jusi dan Keke terlihat ikut terlibat di dalam peperangan tersebut. Yu Hao berniat ingin membantu karena sebelumnya mereka sudah merawatnya saat ia terluka. Sementara itu, pasukan Kekaisaran Riwei menjadi pihak yang terdesak. Bahkan Jusi dan Keke sudah putus harapan dan berpikir bahwa mereka pasti akan gugur di medan perang. Namun harapan muncul kembali saat Jusi melihat Yu Hao yang terbang ke arahnya dan dengan cepat dapat membereskan pasukan musuh yang berada di sekeliling mereka. Bahkan tidak cuma itu, ia langsung mengaktifkan teknik pembagian mentalnya kemudian mengambil alih kepemimpinan untuk keluar dari situasi sulit dan membalikan keadaan. Dijelaskan bahwa peperangan ini terjadi akibat ada kelompok pemberontak yang ingin melakukan kudeta di wilayah Kekaisaran Riwei dan ingin mendirikan kerajaannya sendiri. Untuk itu, Kaisar mengirim Jusi bersama pasukannya untuk menghentikan pemberontakan. Namun tidak disangka kelompok pemberontak sangatlah kuat sehingga pasukannya lah yang terdesak. By the way, sekarang Jusi sudah diangkat menjadi perwira di kemiliteran Kekaisaran Riwei ya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya bala bantuan telah tiba. Namun setelah dilihat ternyata mereka bukan sekutunya, melainkan justru pihak musuh. Pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Zhao, jenderal dari kelompok pemberontak. Mereka ingin menangkap Jusi sebagai sandera karena wanita itu adalah tunangan dari putra mahkota. Mendengar hal itu sempat membuat Yu Hao terkejut. Perang ini berarti adalah masalah internal kekaisaran sehingga seharusnya sebagai orang luar, ia dan Wang Dong tidak boleh ikut campur. Namun karena tujuan Yu Hao hanya untuk membalas budi, jadi tidak masalah jika ia tetap membantu Jusi. Jenderal Zhao adalah seorang Master Roh 7 cincin level 74. Jika Baiwan mustahil Yu Hao bisa mengalahkannya sehingga ia mengajak Wang Dong untuk menyerangnya secara bersamaan. Namun tidak ada satupun serangan mereka yang mampu menembus armornya karena roh pelindung Jenderal Zhao adalah beruang emas yang memiliki atribut pertahanan tertinggi. Ia berubah ke wujud monsternya dan mulai mengacak-acak medan pertempuran.
Hanya dengan teknik penyatuan roh pelindung baru bisa menekannya. Yu Hao dan Wang Dong menggabungkan roh pelindung Dewi Kupu-Kupu Cahaya dan Kalajengking Giok Es, menciptakan teknik baru yang mereka sebut tarian gaun cahaya di tengah embun. Jenderal Zhao meremehkan teknik tersebut, menyerangnya dengan teknik roh keenamnya yaitu pukulan emas iblis kegelapan. Benturan dahsyat yang mengguncangkan medan pertempuran. Namun tentu saja teknik penyatuan roh pelindung tidak terbantahkan, apalagi perbedaan level kekuatan mereka juga tidak sejauh itu. Jenderal Zhao hancur terbakar bersama keangkuhannya. Perang masih belum selesai, namun pihak Jushi sekarang sudah jauh diunggulkan berkat kematian Jenderal Zhao. Ditambah lagi bala bantuannya kini benar-benar sudah datang. Dan benar saja, tidak lama setelah itu kelompok pemberontak yang sudah sangat terdesak pun akhirnya menyerah. Jushi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Yu Hao dan temannya karena sudah datang membantunya. Tapi kata Yu Hao tidak perlu berterima kasih karena mereka adalah teman dan selamanya akan tetap begitu. Yu Hao lalu berpamitan karena ia masih harus melanjutkan perjalanannya. Sebelum berpisah, Jushi sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yu Hao. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut karena merasa bahwa waktunya sangat tidak tepat. Atau sebenarnya ia memang tidak punya cukup keberanian untuk mengatakannya. Terlebih lagi sekarang posisinya adalah sebagai tunangan putra mahkota, jadi jalan yang mereka tempuh sudah jauh berbeda. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, Yu Hao dan Wang Dong akhirnya sudah tiba di tujuan. Yap, sudah bisa ditebak bahwa kampung halaman Wang Dong adalah sekte Hao Tian, sekte nomor 1 dengan roh pelindung terbaik di seluruh dunia. Di gerbang masuk terdapat sejumlah baris tulisan tangan peninggalan generasi dewa. Yilai Kexi menyebut jika Yu Hao bisa memahami maknanya, maka hal itu pasti akan sangat membantu dalam proses kultivasinya nanti. Mereka berdua kemudian dipersilakan untuk masuk dan Yu Hao sempat terkejut karena ternyata Wang Dong menjadi murid yang sangat dihormati di sekte Hao Tian. Kebetulan hari ini sedang diadakan pertarungan sparring antar tetua, di mana kedua mas roh ini benar-benar sangat kuat. Tianmeng menilai bahwa aura mereka mungkin tidak kalah dengan 10 binatang peringkat teratas. Terlebih lagi keduanya bertarung tanpa mengeluarkan roh pelindung masing-masing. Di sisi lain, Yilai Kexi menilai hal ini sedikit aneh karena ia dapat merasakan bahwa kesadaran kedua orang ini sudah selevel dengannya. Perkenalkan, yang berambut putih bernama Niu Tian dan yang berambut hitam bernama Tai Bo. Masing-masing adalah paman pertama dan paman kedua Wang Dong. Wang Dong kemudian mengenalkan Yu Hao sebagai teman seangkatannya kepada mereka. Setelah saling memperkenalkan diri, Wang Dong mengajaknya untuk berkeliling. Sementara itu, ternyata tetua Niu Tian telah menyadari bahwa Yu Hao adalah anak yang spesial. Meskipun saat ini masih berada di level 40, tapi anak tersebut mempunyai cincin dari monstro berusia ratusan ribu tahun. Mustahil anak sekecil itu mampu menaklukkan atau menerima kekuatan sebesar itu. Jadi dapat dipastikan bahwa ada binatang roh ratusan ribu tahun yang secara sukarela berkorban untuknya. Sama seperti apa yang dahulu pernah terjadi kepada Raja Dewa Tangsan. Supaya kalian gak bingung, aku jelasin di sini aja ya. Dua orang ini sebenarnya adalah jelmaan binatang roh 100.000 tahun yang pastinya sudah kalian kenal. Tai Bo adalah jelmaan dari Erming dan Niu Tian adalah jelmaan dari Daming. Erming dan Daming dulu mengorbankan dirinya untuk Tangsan, dan saat Tangsan menjadi dewa, maka mereka pun juga ikut bersamanya. Namun keduanya memutuskan untuk kembali ke dunia manusia demi menjaga sekte Hao Tian, sekaligus menjadi pelindung untuk Wang Dong. Wang Dong itu anaknya Tangsan ya, karena anak tersebut penasaran dengan dunia manusia sehingga memohon kepada ayahnya agar diizinkan hidup di sana. Tangsan pun memberikan izin dengan syarat Wang Dong harus melucuti seluruh sifat kedewaannya dan menyegel ingatannya agar menjadi manusia baru seutuhnya. Jadi Wang Dong yang sekarang itu sama sekali tidak bisa mengingat masa lalunya, memulai hidup baru dengan identitas baru sebagai manusia biasa di sekte Hao Tian. Gitu ya. Oke, lanjut ke cerita. Scene kemudian beralih memperlihatkan Wang Dong yang sedang menjelaskan kepada Yu Hao mengenai sektenya. Lantai pertama diisi oleh para murid sekte Hao Tian. Lantai kedua adalah tempat tamu dan tempat tinggal para tetua sekte. Dan di lantai 3 adalah tempatnya bersama paman pertama dan keduanya.
Ada kakak perempuannya juga yang tinggal di situ. Yu Hao kemudian menyinggung mengenai di mana keberadaan orang tua Wang Dong. Namun Wang Dong mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Kedua pamannya hanya mengatakan bahwa ayah dan ibunya sedang berada jauh dari rumah. Tidak ingin mengungkit kesedihan Wang Dong, mereka mulai membicarakan ketiga patung yang berada tepat di depan mereka. Yang di tengah adalah leluhur Tang Chen. Dua di sampingnya adalah bintang kembar Hao Tian, yakni Tang Xiao dan Tang Hao. Yu Hao memasuki kamar yang sudah disiapkan oleh Wang Dong. Di situ terdapat tempat tidur yang sangat dingin bernama Kalsedon ribuan tahun es yang merupakan harta karun surgawi. Jenis batu ini akan sangat bermanfaat untuk berlatih es ekstrim. Bingbing meminta Yu Hao untuk segera mengaktifkan kekuatan rohnya dan ia akan membantunya mengatasi hambatan kultivasinya. Ia juga meminta Putri Salju menggunakan Kalsedon untuk menstabilkan segelnya. Setelah memulai proses tersebut, Yu Hao dapat merasakan kekuatan rohnya telah meningkat drastis berkat harta karun surgawi. Ia yang awalnya berada di level 44, sekarang mencapai 47. Peningkatan luar biasa cepat ini memicu ledakan hebat yang membuat kedua paman Wang Dong begitu terkejut. Lonjakan kekuatan masih terus berlangsung, mengarah ke sesuatu yang menjadi berbahaya dan mulai sulit untuk dikendalikan. Tetua Niu Tian menduga kalau ini adalah upaya penghancuran diri sendiri. Hanya binatang roh dengan kultivasi ratusan ribu tahun yang dapat meledakkan dirinya sendiri hingga mempunyai aura yang sangat ganas. Tetua Niu Tian akan segera memerintahkan seluruh murid untuk mengungsi ke tempat yang aman, karena ia khawatir jika ledakan ini akan menghancurkan seluruh sekte Hao Tian. Wang Dong membantu mengevakuasi para murid sambil mencari Yu Hao. Sementara itu kekuatan Putri Salju terus meningkat mendekati kekuatan penuhnya. Bahkan segel yang sebelumnya dibuat oleh Yilai Kesi pun sampai dibuat rusak. Dan dengan arus kekuatan sebesar ini, Yilai Kesi tidak bisa lagi menyegelnya. Putri Salju tidak bisa mengendalikannya, dan jika dibiarkan begini terus maka ia akan lenyap ditelan oleh kekuatannya sendiri. Lautan roh Yu Hao akan hancur sehingga Tian Meng, Bingbing, dan Yilai Kesi termasuk Yu Hao juga akan ikut lenyap. Ledakan dari kekuatan juga akan meluluh lantahkan seluruh sekte Hao Tian. Semua murid sudah berhasil dievakuasi, namun Wang Dong sama sekali belum melihat Yu Hao. Ia ingin kembali masuk untuk mencarinya, tetapi tetua Taibo mencegahnya karena hal itu sangat berbahaya. Karena terlalu ngegel, tetua Niu Tian terpaksa membuatnya tidak sadarkan diri, lalu memerintahkan salah satu murid untuk membawanya keluar. Di sisi lain, Yu Hao masih belum bisa mengendalikan kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Ia sangat menyesal karena kunjungannya ke sekte Hao Tian malah membawa petaka. Tidak lama kemudian, kedua tetua akhirnya tiba menemui Yu Hao. Mereka tahu kalau di dalam dirinya terdapat sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ia meminta Yu Hao untuk berterus terang agar mereka bisa membantunya. Sekarang tidak ada rahasia lagi. Mereka pun bekerja sama untuk melawan kekuatan Putri Salju yang telah lepas kendali. Setelah mereka menyatukan seluruh kekuatannya serta dibantu juga oleh para murid sekte Hao Tian, Putri Salju pun akhirnya berhasil dikeluarkan secara paksa dari dalam lautan roh Yu Hao. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kesadaran Putri Salju telah lenyap, jiwanya telah hancur meninggalkan esensi kekuatan rohnya, dan karena kekuatannya yang sangat teramat besar, kekuatan yang lepas kendali tersebut pun kembali mengamuk, menyerang apapun yang berada di dekatnya. Yilai Kesi yang memiliki pengetahuan luas mengenai ilmu jiwa menggunakan kemampuannya tersebut untuk memulai ritual penyusunan ulang jiwa Putri Salju. Ia meminta Yu Hao untuk memberikan sedikit darahnya sebagai syarat untuk melakukan sumpah pengikat. Masalah pun telah sepenuhnya teratasi berkat Yilai Kesi. Ia berhasil menyusun ulang jiwa Putri Salju menjadi eksistensi yang baru, makhluk istimewa yang disebut sebagai wujud roh, kemudian menyimpannya di dalam diri Yu Hao. Namun apa yang baru saja dilakukan oleh Yilai Kesi bukan tanpa resiko. Ritual tersebutlah sepenuhnya menghabiskan kesadaran terakhirnya sehingga sebentar lagi dirinya akan benar-benar menghilang. Akan tetapi Yilai Kesi sama sekali tidak menyesali keputusannya. Ia sudah sangat lama hidup melintasi waktu, jadi pengorbanan ini adalah akhir yang sangat baik.
Yu Hao datang menemuinya untuk terakhir kali. Meskipun kebersamaan mereka bisa dibilang sangat singkat, tetapi Yi Lai-Kexi dapat merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Sebelum menghilang, ia ingin Yu Hao memanggilnya sebagai guru dan mewarisi seluruh kemampuan nekromansinya. Yu Hao pun bersedia, dan hal itu menjadi permintaan terakhir Yi Lai-Kexi sehingga ia bisa pergi dengan damai. Cerita Yi Lai-Kexi berakhir sampai di sini ya teman-teman. Jadi tidak diceritakan asal-usul atau bagaimana masa lalunya. Namun bagi kalian yang terlanjur penasaran, sebenarnya Yi Lai-Kexi itu karakter di donghua lain yang berjudul Throne of Steel. Kekuatannya yang sangat besar dapat merobek ruang dan waktu sehingga kesadarannya bisa nyasar ke dunianya Soulland. Jadi kalau kalian ingin tahu, kalian bisa nonton donghua Throne of Steel ya. Atau bagi kalian yang ingin aku membahas donghuanya juga, tinggal komen di bawah. Oke, lanjut ke cerita. Wang Dong yang telah siuman dengan gelisah menunggu Yu Hao yang sedang diberikan pertolongan oleh tetua Niu Tian. Di lautan roh, Yi Lai-Kexi meninggalkan pesan kepada Yu Hao bahwa mereka telah berhasil menciptakan kehidupan baru yang istimewa, yaitu wujud roh. Sebagai wujud roh, Putri Salju berbeda dengan Tianmeng maupun Bingbing. Dia bisa menambahkan cincin roh kepada Yu Hao, namun tidak tinggal di dalam lautan rohnya. Wujud roh tersebut akan melekat dengan roh pelindungnya. Yi Lai-Kexi sebelumnya juga telah menanamkan sumpah pengikat, sehingga kelak wujud roh tersebut akan senantiasa mengikuti perintah Yu Hao. Lebih jelasnya, Yu Hao akan mengetahuinya sendiri setelah embrionya menetas. Yi Lai-Kexi sekarang sudah tidak ada. Tianmeng dan Bingbing akan tidur dalam waktu yang cukup lama karena keduanya sudah terlalu banyak menghabiskan kekuatan mental. Jadi kedepannya Yu Hao hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengatasi berbagai masalah. Lagi pula Yu Hao sudah mencapai level 50 sehingga sudah cukup kuat untuk bisa survive dan hidup mandiri. Wang Dong kemudian membesuk Yu Hao yang nampak bersedih seperti sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun Yu Hao tidak mau membicarakannya dan ia hanya menghela nafas panjang. Kedatangannya kali ini adalah untuk berpamitan kepada Yu Hao karena Wang Dong harus segera pergi mencari cincin roh. Ia melarang Yu Hao yang ingin menemaninya dengan beralasan bahwa tempat yang akan ia datangi adalah area rahasia yang hanya boleh dimasuki oleh murid sekte Hao Tian. Setelah kepergian Wang Dong, Yu Hao merasa sangat pusing, pertanda bahwa embrio Putri Salju akan segera lahir. Di tempat lain terungkap bahwa Yi Lai-Kexi tidak benar-benar lenyap, karena ternyata Raja Dewa Tangsan menarik potongan kesadarannya ke alam dewa. Beliau terkesan dengan pengorbanan Yi Lai-Kexi yang telah menyelamatkan sekte Hao Tian. Jadi tujuan ia menariknya ke sini adalah untuk membalas budi baiknya tersebut. Scene kembali ke sekte Hao Tian, di mana Yu Hao sedang menstabilkan kekuatan rohnya untuk membantu kelahiran embrio Putri Salju. Proses tersebut berjalan lancar. Kini Putri Salju telah berhasil terlahir kembali dalam wujud roh anak kecil. Yu Hao menemuinya untuk memastikan apakah Putri Salju masih mengingatnya. Namun sepertinya pikiran Putri Salju telah kembali ke setelan pabrik dan ia malah menganggap Yu Hao sebagai ayahnya. Saat merasa terancam oleh keberadaan tetua Taibou, secara refleks Putri Salju mengeluarkan kekuatan rohnya yang luar biasa. Namun untungnya kekuatan tersebut masih bisa ditekan oleh tetua Niu Tian. Yu Hao menjelaskan bahwa pada awalnya Putri Salju adalah binatang roh yang tercipta oleh aura langit dan juga bumi. Julukannya adalah Kaisar Salju, pemimpin dari 3 penguasa besar di ujung utara. Namun sekarang Yi Lai-Kexi telah menyusun ulang jiwanya menjadi kehidupan baru dalam wujud roh. Berkat kontrak darah yang sebelumnya ditanamkan ke dalam Putri Salju, makhluk ini akan senantiasa menuruti perintah Yu Hao. Ia juga bisa memberikan cincin roh. Namun saat Yu Hao memberikan ruang agar cincin roh Putri Salju bisa masuk menjadi cincin roh kelimanya, Putri Salju menolak sebab menurutnya ruang satu cincin tidak cukup untuk menampung kekuatannya. Yu Hao pun lantas mengeluarkan roh pelindung keduanya, yakni Kalajengking Giok Es, yang masih punya satu cincin roh merah pemberian Bingbing. Putri Salju yang melihatnya langsung masuk untuk memulai proses penyerapan cincin roh. Luar biasanya, ia langsung memenuhi seluruh ruang cincin roh Kalajengking Giok Es milik Yu Hao. Jadi bukan cuma satu cincin, melainkan Putri Salju langsung memberinya 4 buah cincin roh. Dan 4 cincin roh tersebut adalah manifestasi dari keempat teknik rohnya. Namun anehnya cincin roh tersebut berwarna orange, warna yang belum pernah ada dalam sejarah benua Douluo. Dan anehnya lagi, seharusnya binatang roh yang telah memberikan cincin roh akan langsung lenyap. Tetapi tidak begitu dengan Putri Salju, karena ini merupakan keistimewaan dari makhluk wujud roh. Ia bisa memberikan dan memanggil kekuatannya kembali sesuka hati. Jadi itulah cara wujud roh agar tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Yu Hao juga dapat merasakan kalau dirinya dan Putri Salju sudah berhasil terhubung, sehingga dalam sebuah pertempuran mereka berdua bisa saling bekerja sama. Daripada ngomong doang, mari langsung pembuktian.
Kalau ada silakan buktikan. Coba buktikan dong, jangan ngomong doang kayak gini. Kali ini tetua Taibo akan menguji kekuatan Yu Hao dan Putri Salju dalam pertempuran yang sebenarnya. Namun karena di antara mereka ada kesenjangan level yang cukup tinggi, tetua Niu Tian melarang Taibo untuk menggunakan roh pelindungnya supaya adil. Selain itu, agar lebih semangat, tetua Taibo berjanji jika Yu Hao menang, maka sekte Hao Tian akan selalu menyambut kedatangannya. Namun jika Yu Hao kalah, maka izinkan ia untuk memeluk Putri Salju. 仿佛撞上了一座山岳。君临天下。好拳，再来！净化吧，命运灵魂之凝视。 Pertarungan pun sudah dimulai sejak tadi. Yu Hao diberi kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu, namun tidak ada satupun serangannya yang mampu merobohkan Taibo. Yu Hao sudah mengeluarkan semua teknik serangan terkuatnya, tapi tetap saja tidak ada gunanya di hadapan jelmaan kera Titan tersebut. Yu Hao sempat lupa kalau ia tidak bertarung sendirian. Jadi selanjutnya ia akan membiarkan gadis salju untuk memimpin. Dan mulai dari sini pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Yu Hao mengaktifkan domain es abadi yang diperkuat dengan teknik putri salju bernama tarian salju matahari. Ia sekarang paham bahwa hal paling kuat dari putri salju adalah saling melengkapi satu sama lain. Terbukti bahwa sebelumnya domain es abadinya hanya dapat mencangkup area beberapa puluh meter. Namun setelah diperkuat oleh putri salju menggunakan teknik tarian salju matahari, maka terciptalah teknik gabungan yang bernama tarian salju domain ice, di mana cangkupan areanya dapat menjangkau seluruh wilayah sekte Hao Tian. Teknik ini mengunci tetua Taibo ke dalam penjara es, lalu meledakkannya dengan teknik telapak tangan kaisar. Untuk bisa melepaskan diri, Taibo harus mengerahkan ledakan kekuatan rohnya. Akan tetapi serangan Yu Hao tidak berhenti sampai di situ. Yu Hao kembali merilis teknik roh putri salju dan kali ini sebuah pedang yang disebut pedang kaisar es ekstrim tak tertandingi meluncur bebas dari langit untuk menyerang tetua Taibo. Tidak ada pilihan lain selain menahannya dengan perwujudan roh pelindung. 还得是我，别大意，绝招还没完。 非你不可！ Serangan tersebut cukup melukai dan memaksanya untuk lebih serius. Tetapi kemudian tetua Niu Tian menghentikan pertarungan dan menganggap Taibo sudah kalah karena telah melanggar aturan yang tidak memperbolehkannya menggunakan kekuatan roh pelindung. Tetua Niu Tian sangat terkejut dengan pertarungan barusan. Ia tidak menyangka bahwa 3 teknik roh rahasia kaisar salju yang sangat terkenal dapat diciptakan kembali secara sempurna dalam wujud rohnya, yaitu pedang kaisar, tapak kaisar, dan matahari salju kaisar. Meskipun tentu saja level ini masih jauh dari kekuatan sejatinya. Sementara untuk teknik keempat, nampaknya putri salju sendiri pun juga belum mengetahuinya. Jadi kedepannya Yu Hao harus lebih banyak berlatih demi bisa menguasainya. Beberapa hari telah berlalu, Wang Dong akhirnya sudah pulang dengan kabar gembira bahwa ia sudah berhasil mendapatkan cincin roh yang sangat bagus. Namun ia ingin merahasiakannya dari Yu Hao sampai program pertukaran murid selesai. Yu Hao pun juga punya rahasia, tapi ia tidak pelit dan langsung menunjukkannya tepat di depan Wang Dong. Sesosok gadis kecil bersayap muncul dan memanggil Yu Hao sebagai ayah. Yu Hao pun menjelaskan semuanya mengenai apa yang sudah terjadi selama Wang Dong pergi, agar temannya tersebut tidak salah paham. Semuanya benar-benar dijelaskan, termasuk keberadaan kodam-kodamnya yang telah banyak membantunya selama ini, dan kepergian Yilai Kesi yang mengorbankan dirinya untuk menciptakan kembali eksistensi putri salju dalam wujud roh. Di sini si Yu Hao ngomong kalau mungkin konflik antar Mas Roh dengan binatang roh dapat diselesaikan melalui wujud roh.
Izin aku jelaskan terlebih dahulu ya. Seperti yang kalian tahu, di benua Douluo, permusuhan antara Master Roh dengan binatang roh sudah terjadi selama ribuan tahun. Hal ini terjadi karena Master Roh yang ingin naik level perlu membunuh binatang roh untuk mendapatkan cincin rohnya. Namun dengan wujud roh, seorang Master Roh bisa tetap berkultivasi dan mendapatkan kekuatan cincin roh. Tidak ada yang perlu dikorbankan karena wujud roh tidak perlu dibunuh. Jadi tidak akan ada lagi konflik antar kedua belah pihak dan justru akan terjalin ikatan di antara keduanya. Seperti Yu Hao dan Putri Salju. Menariknya, di Solen 1, hal ini pun sebenarnya juga sudah direnungkan oleh Tang San. Namun ia tidak punya solusi untuk menghentikan konflik tersebut dan hanya bisa meminimalisir dengan cuma membunuh binatang roh yang jahat saja. Liburan sudah berakhir, saatnya para murid kembali ke akademi untuk melanjutkan pendidikannya. Yu Hao akan kembali ke akademi Riwei, sementara Wang Dong akan menuju akademi Shrek, sehingga keduanya harus berpisah untuk sementara waktu. Tapi program pertukaran murid juga akan segera selesai, jadi sebentar lagi Yu Hao juga akan menyusulnya kembali ke akademi Shrek.